Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Dan seperti biasanya kita akan kembali membahas materi pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas ensemble musik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa materi ensemble musik ini ada pada setiap tingkatan atau setiap rombel, baik itu di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 di SMP, maupun di kelas 10, 11 dan 12 di SMA. Baiklah, kita masuk materinya, ensemble musik. Namun seperti biasanya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian ataupun para siswa-siswi yang sedang menyaksikan video ini agar kiranya dapat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Oke, kita masuk materi ensemble musik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang bermain musik secara perorangan. Apa perbedaan antara bermain musik secara berkelompok dengan bermain musik secara perorangan? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Baiklah, kita lanjutkan. Dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah setelah melakukan proses pembelajaran melalui problem based learning, TPEC, dan pendekatan cooperative learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai macam penyajian musik secara berkelompok dan mempresentasikannya di depan kelas dengan mengembangkan nilai karakter semangat dan berpikir kritis. Itulah tujuan pembelajaran pada materi ensemble musik kali ini. Dan untuk KD atau kompetensi dasar, kali ini saya mengambil KD 3.4, yaitu memahami konsep dasar ensemble musik. Terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam penyajian musik secara berkelompok. Kemudian menjelaskan bentuk permainan ensemble sejenis. Lalu yang ketiga, menjelaskan bentuk permainan ensemble campuran. Itu untuk KD pengetahuan. Sedangkan untuk KD keterampilannya, yaitu memainkan ensemble musik sejenis dan campuran. Untuk indikatornya ada 3, yaitu memainkan musik ensemble lagu daerah di Indonesia. Yang kedua, memainkan lagu daerah dengan menggunakan alat musik pianika dan juga kajon. Lalu yang ketiga, menampilkan hasil latihan ensemble secara virtual. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini. Selanjutnya, silakan kalian lihat dulu video berikut ini.
Bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Apakah video tersebut bagus atau bagaimana pendapatnya? Apakah alat musik yang dipakai itu seperti apa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Berikutnya, pengertian ensemble musik. Ensemble berasal dari kata ensemble dalam bahasa Prancis yang berarti bersama-sama. Sehingga musik ensemble dapat diartikan yaitu sebuah pertunjukan musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan lebih dari satu alat musik, baik yang sejenis maupun yang campuran. Dan berikut ini adalah jenis alat musik. Yang pertama, ditinjau dari sumber bunyinya, ada alat musik aerofon. Sumber bunyi alat musik aerofon ini berasal dari getaran udara. Contohnya itu recorder, atau biasa yang sering kita sebut dengan suling, kemudian saksofon dan juga trompet. Jadi aerofon ini alat musik yang sumber suaranya berasal dari getar udara. Biasanya alat musik ini berupa alat musik tiup. Dan berikutnya lagi ada kordofon. Kordofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau tali atau kawat atau dawai. Contohnya adalah gitar, biola dan juga piano. Jadi untuk piano, bagi yang belum tahu bahwa piano itu bukan sumber bunyinya bukan berasal dari listrik ya. Yang berasal dari listrik atau elektrik itu disebut dengan keyboard. Kalau piano itu, apalagi grand piano, itu menggunakan senar ya, dawai. Berikutnya membranofon. Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput tipis seperti djembe, rebana dan juga drum. Bahan selaput tipis ini bisa dari kulit ataupun dari bahan fiber ya, ataupun dari plastik. Selanjutnya jenis alat musik idiofon. Idiofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik tersebut dan dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya itu angklung, kolintang dan juga gong. Ada yang dibentuknya dipukul, dibunyikan dengan cara dipukul, ada juga yang digoyang. Selanjutnya ada elektrofon. Elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari listrik atau dari baterai. Contohnya gitar listrik, drum elektrik dan juga keyboard. Jadi alat musik elektrofon ini bukan berarti alat musik yang semata-mata langsung kita colokkan ke listrik kemudian dia nyala, tidak seperti itu. Tapi listrik di sini sebagai sarana untuk menyalakan sumber suaranya atau alat pengeras suara. Jadi tanpa alat pengeras suara, alat-alat musik yang menggunakan tenaga listrik ini tidak akan berbunyi atau tidak mengeluarkan bunyi yang sesuai dengan aslinya. Seperti itu. Kemudian ada jenis dan contoh ensemble musik. Berdasarkan jumlah pemain, ensemble dibedakan menjadi dua, yaitu ensemble kecil. Ensemble kecil adalah kelompok musisi yang bermain musik bersama dengan jumlah sekitar 2 hingga 8 orang. Ensemble kecil ini ada banyak macam, yaitu duet, trio, kuartet, quintet, sextet, septet, dan oktet. Kalau duet itu berarti 2 orang yang bermain, kalau trio itu 3, kalau kuartet itu 4, kalau quintet itu 5, dan sextet 6, lalu septet 7, dan oktet 8 orang. Itu pembagian ensemble kecil ya. Selanjutnya yang kedua, ensemble besar. Ensemble besar yang pertama adalah chamber orchestra. Chamber orchestra atau disebut musik kamar atau orkestra kecil, biasanya orkestra ini dimainkan oleh 40 orang atau kurang. Alat musik yang dipakai terdiri dari alat musik tiup, alat musik dawai, drum dan keyboard ya. Jumlah pemainnya antara 40 ataupun bisa juga kurang dari 40 orang. Berikutnya ada simfoni orkestra. Orkestra simfoni atau simfoni orkestra ini biasanya dimainkan sekitar 100 orang. Tapi bisa juga dimainkan paling sedikit 10 orang. Alat musiknya terdiri dari alat musik tiup, alat musik dawai, dan bisa ditambah perkusi, harpa, keyboard, dan saksofon. Biasanya di jenis alat musiknya lebih beragam daripada orkestra kecil atau yang disebut tadi sebagai chamber orchestra. Next. Yang berikutnya adalah concert band. Concert band ini bisa bermacam-macam bentuknya. Jika dimainkan dengan seorang konduktor, maka disebut concert band. Tapi jika dimainkan dengan komandan lapangan, maka disebut dengan marching band.
Biasanya instrumen yang dimainkan adalah alat musik tiup, perkusi, dan bisa ditambahkan harpa, keyboard, bass, dan juga cello. Jadi concert band ini bukan concert band seperti Dewa 19, Ungu, Padi, atau Wali ya, bukan seperti itu. Tapi kalau kita bisa ambil contoh, itu biasanya pengiring-pengiring yang ada di televisi seperti acara Indonesian Idol, KDI, The Academy, dan lain sebagainya. Jadi band pengiringnya itulah yang disebut dengan concert band. Selanjutnya ada jazz band. Nah, jazz band ini merupakan band yang biasanya terdiri dari alat musik ritmis dan alat musik melodis. Ya, jazz band ini yang sering kita lihat itu. Ini bisa Ungu, Padi, Peter Pan, Gigi, dan sebagainya. Tergantung dengan genre musik apa yang dibawakannya. Seperti itu. Itu termasuk dengan ensemble musik juga. Kemudian berdasarkan bentuk penyajiannya, musik ensemble dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ensemble sejenis, yaitu kelompok musik yang bentuk penyajiannya menggunakan alat musik sejenis, yaitu ensemble recorder, semuanya memainkan alat musik recorder, atau ensemble pianika, semuanya memainkan alat musik pianika. Kemudian ensemble campuran, yaitu bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan beberapa jenis alat musik atau beraneka ragam. Contohnya ada yang main recorder, ada pianika, ada gitar, kastanet, tamborin, harmonika, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan ensemble campuran. Selanjutnya, berdasarkan kategori alat musik menurut fungsinya, alat musik dibagi menjadi tiga, yaitu alat musik melodis, berfungsi untuk memainkan atau membawakan susunan nada-nada atau melodi sebuah lagu. Contohnya recorder, pianika, biola, harmonika, bilira, vibraphone, glocken, sipel, dan flute. Lalu yang kedua atau yang B adalah alat musik ritmis, berfungsi untuk menentukan atau memberikan irama atau ritme tertentu dalam pergelaran musik. Juga berhubungan dengan ketukan dan birama. Contohnya triangle, kastanet, ketipung, kendang, simbal, tamborin, rebana, senar, drum, bass drum, dan tifa. Biasanya alat musik ritmis ini dimainkan dengan cara dipukul. Dan juga biasanya juga ada yang tidak mempunyai nada. Bahkan kebanyakan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak punya nada. Oke, next, alat musik harmonis yang ketiga. Alat musik ini berfungsi untuk mengiringi lagu atau membawa atau memainkan akord. Biasanya para ahli menyebut nama soliter, berfungsi ganda. Dapat untuk melodi tapi juga dapat sebagai pengiring melodi. Contohnya gitar, pianika, harmonika, akordeon maksudnya, ukulele, alat musik soliter tradisional misalnya gender, gambang, talempong, siter, kecapi Sunda, dan lain-lain. Itu alat musik harmonis. Lalu selanjutnya, berdasarkan jenisnya, ensemble memiliki jenis-jenis yang berbeda seperti duet atau duo, trio, paduan suara, vokal grup, ensemble musik sekolah, orkestra, keroncong, dan band. Ya, bentuk duet ini bisa memakai iringan maupun tanpa iringan. Duet yang baik apabila keterampilan pada kedua pemainnya seimbang, karena biasanya komposisi yang dimainkan secara bergantian. Jadi maksudnya tuh melodinya sama tapi dimainkan secara bergantian. Kemudian berbentuk trio, biasanya berdiri sendiri karena relatif sudah lengkap unsur-unsur dari musiknya, yaitu ritme, melodi, dan bass. Walaupun banyak juga beberapa komposisi diiringi ensemble maupun orkestra. Jadi bentuk trio ini misalnya ada gitar, ada melodi, dan juga ada bass. Paduan suara dan vokal grup itu juga termasuk dalam ensemble. Dan selanjutnya, tugas kelompok. Silakan buka LKPD yang sudah diberikan, lalu silakan kalian diskusikan. Nanti saya akan meminta kalian untuk berpresentasi di depan kelas. LKPD-nya ada di link yang akan saya letakkan di deskripsi. Baik, demikianlah materi tentang ensemble musik kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.